kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri yang terhormat, moderator yang kami hormati, serta rekan berpikirku dari tim kontra. Saya Najwa Audiabasa dari SMA Negeri 1 Tumpang selaku pembicara pertama dari tim pro dengan mosi perdebatan yang sangat istimewa. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke dalam kerangka argumen, izinkanlah saya untuk mendefinisikan kata kunci pada mosi kita hari ini, yakni bertanggung jawab secara perdata, berarti wajib mengganti kerugian, memberikan kompensasi atau menjadi pihak tergugat dalam gugatan konsumen atas kerugian yang timbul. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwasanya di era digital, masyarakat tidak lagi hanya percaya pada iklan formal, tetapi pada public figure seperti influencer. Namun masalahnya, banyak sekali influencer yang mempromosikan produk tanpa sertifikasi, bahkan produk ilegal seperti skincare berbahaya, investasi bodong, hingga obat tanpa izin. Akibatnya, konsumen seringkali dirugikan secara finansial, bahkan secara kesehatan. Dan dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar, apakah influencer hanya perantara, ataukah harus ikut bertanggung jawab? Maka kami sebagai tim pro mengatakan dengan tegas bahwa ketika ada pengaruh, maka harus ada tanggung jawab. Lalu Dewan Juri masuk ke dalam kerangka argumen. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap pelanggaran melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian. Dan influencer yang mempromosikan produk ilegal memenuhi unsur ada perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat. Artinya, secara hukum perdata, influencer dapat dimintai pertanggungjawaban. Lalu masuk ke dalam argumen yang kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang menyesatkan, dan influencer dalam konteks ini berperan sebagai bagian dari rantai distribusi informasi. Dan dalam hukum modern dikenal prinsip kehati-hatian, dan influencer sebagai pihak yang mendapat keuntungan dari promosi wajib melakukan due diligence terhadap produk yang mereka iklankan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia terdapat beberapa kasus influencer yang mempromosikan investasi ilegal, seperti kasus Binomo tahun 2022 yang melibatkan Indra Cash dan juga Doni Salman. Dan dalam kasus ini, promosi yang dilakukan influencer terbukti menyesatkan dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Lalu, izinkanlah saya untuk memberikan pepatah, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Satu promosi yang salah dari influencer bisa merusak kepercayaan publik secara luas. Ada gium hukum juga mengatakan ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Saya Najwa Audiabasa, bangga sebagai tim pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, moderator yang saya hormati, serta rekan berpikirku yang berbahagia. Kita sedang berada di ambang krisis moral digital, di mana satu unggahan yang terpercaya bisa menjadi racun bagi ribuan nyawa. Perkenalkan, saya Ferdilusi Nur Auzulia dari SMA Negeri 1 Tumpang, selaku pembicara kedua dari tim pro, mendukung penuh adanya mosi influencer wajib bertanggung jawab secara perdata atas kerugian konsumen akibat promosi produk ilegal atau bodong. Dewan Juri yang terhormat, fakta hukum yang mendasari mosi ini adalah adanya hukum yang bersifat komersial antara influencer dengan pelaku usaha. Objek analisis kita adalah kerugian real yang dialami masyarakat akibat pengabaian prinsip kehati-hatian dalam promosi. Sebagai contoh nyata, kita dapat merujuk pada kasus promosi kosmetik ilegal Antena Lia yang melibatkan publik figur seperti Kartika Putri. Sebagaimana dikutip dari pemberitaan kompas.com, dalam kasus tersebut promosi dilakukan secara masif terhadap produk yang tidak memiliki izin edar BPOM. Fakta ini membuktikan bahwa influencer bukan sekadar papan iklan, melainkan pihak yang memberikan validasi keamanan produk kepada publik. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Mengomersilkan pengaruh tanpa memverifikasi keamanan produk adalah bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif konsumen atas keamanan konsumsi. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Influencer adalah penyedia jasa informasi yang secara hukum wajib mematuhi etika periklanan. Ketika mereka mempromosikan produk ilegal, mereka menjadi mata rantai penyebab kerugian yang tidak dapat dipisahkan dari produsen. Izinkan saya untuk membijas argumen dari tim kontra. Tim kontra berpendapat bahwa influencer hanya menjalankan kontrak dan tidak mengetahui isi produk. Namun secara logika hukum, ketidaktahuan tidak menghapus tanggung jawab. Ignorantia iuris non excusa menyamakan influencer dengan benda mati seperti baliho,
secara hukum. Influencer melakukan tindakan persuasi aktif dan menerima imbalan atas kepercayaan publik, maka sangat tidak adil jika mereka mengambil keuntungan dari hasil promosi namun melepaskan diri dari risiko hukum. Oleh karena itu, Dewan Juri, influencer adalah kurator kepercayaan, bukan sekedar etase berjalan. Secara hukum mereka adalah mata rantai krusial dalam kerugian konsumen, maka membiarkan mereka lepas dari tanggung jawab perdata sama saja dengan membiarkan nakoda yang sengaja menabrakkan kapal namun hanya menyalakan mesinnya. Kami tegaskan tidak ada ruang bagi keuntungan di atas penderitaan publik. Saya bangga menjadi tim pro. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, moderator yang saya hormati, serta rekan berpikirku dari tim kontra. Ada sebuah adigium hukum yang menyatakan kui sinterit komodum sintere debet et onus, yang berarti siapa yang menikmati keuntungan harus pula menanggung beban tanggung jawab. Hari ini influencer tidak hanya exposure, namun mereka menikmati keuntungan ekonomi, kepercayaan publik, dan juga pengaruh masif. Namun ketika promo isi itu berjuang pada kalimat satu sederhana yang mana mereka hanya mempromosikan, dan disitulah letak hukum harus hadir. Maka dari itu, perdebatan pada hari ini bukan hanya asumsi, namun realitas nyata. Pada fakta pertama, influencer bernama Paramita di Sulawesi Selatan yang mempromosikan kosmetik ilegal yang mengandung merkuri, puluhan jenis produk tanpa edar tetap laris karena ketakutan branding. Dan hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang 1365 KUH Perdata yang menyebutkan ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 1999 yang menyatakan perlindungan konsumen, yang mana larangan informasi menyesatkan dan juga kewajiban ganti rugi. Lalu yang ketiga, Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang melarang penyebaran informasi yang merugikan konsumen. Dan fakta ini terbentuk pada satu pola yang sama, yakni influencer membangun kepercayaan, lalu konsumen membeli, dan konsumen yang dirugikan. Dan anehnya, ketika kerugian itu terjadi, kepercayaan itu tiba-tiba dianggap tidak relevan, dan negara wajib hadir bukan hanya melindungi pelaku usaha, namun juga melindungi konsumen dari manipulasi kepercayaan. Dan izinkan kami untuk menyanggah beberapa argumen yang telah diberikan oleh tim kontra. Tim kontra menyatakan influencer hanya perantara, namun hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tidak ada pembatasan pelaku, hanya produsen, yang menyatakan siapapun yang menyebabkan kerugian tetaplah bertanggung jawab, dan hukum tidak mengenal istilah hanya ketika kerugian itu terjadi. Maka dari itu, influencer ibarat pemandu yang mengajak orang masuk ke dalam sebuah gedung. Jika pemandu itu mengajak masuk tanpa memastikan gedung itu aman dan ternyata gedung itu roboh, apakah dia bisa lepas dari tanggung jawab tersebut? Tentu tidak, saudaraku. Dan Dewan Juri yang terhormat, peribahasa berkata, kepercayaan adalah sebuah amanah, bukan alat eksploitasi diri. Maka dari itu, justice must not only be done, but must be seen to be done. Pergi ke pasar membeli kaca, retak halus tampak biasa. Kalau untung ingin dirasa, jangan lari saat rugi terasa. Saya Talita Zarani Arkana, sangat bangga menjadi tim kontra. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan closing statement pada mosi kita hari ini. Pada akhirnya, tim pro tidak pernah berdiri di posisi bahwa semua influencer pasti salah. Justru, sejak awal kami menegaskan bahwa tanggung jawab perdata hanya lahir ketika ada unsur kesalahan, kelalaian, atau keterlibatan nyata dalam membangun kepercayaan yang menyesatkan konsumen. Dan inilah yang membedakan posisi kami, yakni adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum. Produsen memang pihak utama yang menciptakan produk ilegal atau bodong. Namun, ketika influencer menerima fee, meminjamkan nama baiknya, lalu berkata produk itu aman, legal, atau layak dipakai tanpa verifikasi minimum, maka ia bukan lagi pihak netral, tapi ia telah menjadi rantai sebab yang memperluas kerugian. Secara hukum, ini selaras dengan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang mewajibkan pihak yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan rugi untuk mengganti kerugian. Prinsip ini juga diperkuat dalam berbagai kajian hukum terbaru yang menempatkan influencer bukan tanggung jawab mutlak. Karena jika keuntungan endorsement boleh dinikmati, maka resiko kelalaian tidak boleh sepenuhnya diwariskan kepada korban. Saya Najwa Audiapasa, bangga menjadi tim pro.